Di tengah pemulihan ekonomi nasional, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih melanda di tanah air. PT Horming Indonesia, tepat di belakang saya ini yang merupakan produsen sepatu raksasa merek dunia, merumahkan ratusan karyawannya. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 600 pekerja telah dirumahkan. Lalu sebenarnya apa dalang dibalik semua ini? PT Horming Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Tangerang mengaku terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 600 karyawannya dikarenakan produksi yang menurun hingga 50%. PHK tersebut dilakukan demi menjaga kelangsungan usaha serta mengatasi kerugian usaha akibat permasalahan beban biaya operasional yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan pencapaian penjualan usaha setiap tahunnya. Secara garis besar, perusahaan di bidang ekspor produk sepatu tersebut mengalami penurunan produksi yang mempengaruhi pengurangan terhadap tenaga kerjanya. Saat ditemui oleh tim liputan CNBC di lokasi, para pekerja mengaku beberapa rekan yang terkena dampak PHK sudah dirumahkan sejak bulan Mei 2023. Menurut keterangannya, sudah terhitung 2 bulan perusahaan belum mendapatkan permintaan ekspor. Terjadinya gelombang PHK pada perusahaan industri alas kaki ini bukan hanya kali pertama terjadi di Kabupaten Tangerang, yang mana dalam 1 tahun ini sudah banyak pekerja yang terkena dampak yang sama. Pemutusan hubungan kerja itu telah disampaikan oleh pihak perusahaan, yaitu melalui surat bernomor 023-HR-V tahun 2023 pada tanggal 8 Mei 2023 melalui pemerintah daerah setempat melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono membenarkan produsen sepatu merek dunia tersebut memang tengah mengambil langkah efisiensi dengan memutus kerja kepada 600 orang karyawannya dari jumlah total 2.400 karyawan yang ada. Dan lagi-lagi, alasan PHK ini disebabkan sepinya order, efek lesunya pasar Eropa setelah perang Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi atas pengajuan surat pengurangan jumlah tenaga kerja PT Horming Indonesia itu guna memastikan para pekerja yang terdampak mendapat pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau PP nomor 35 tahun 2021. Badai PHK di industri alas kaki ini bukan sesuatu yang baru. Bagaikan lagu lama kaset kusut. Karena tercatat, nyaris sebanyak 32.000 orang pekerja di industri alas kaki telah di-PHK sejak tahun 2022. Lantas bagaimana solusi dari pemerintah atas kejadian yang berulang ini? Sementara itu, beberapa waktu lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia tak menampik maraknya pemutusan hubungan kerja di industri manufaktur nasional, terutama karena industri alas kaki yang tutup akibat penurunan permintaan di Eropa dan Amerika Serikat. Untuk itu, pihaknya telah banyak melakukan mediasi yang terindikasi dari laporan pekerja. Meski demikian, apabila ditemui kasus PHK sepihak, Ida menegaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan mulai dari memanggil pembina hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja dan pengawas. Dengan Permenaker nomor 5 tahun 2023, pemerintah dapat menerapkan flexible working hours atau fleksibilitas jam kerja yang penting bagi perusahaan padat karya agar bisa menerapkan prinsip no work no pay untuk mencegah PHK. Mengeluarkan regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2023 yang pada intinya memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengurangi waktu kerja. Karena memang ordernya secara global mengalami penurunan, terutama dari Amerika dan Eropa. Jadi supaya buruh bisa tetap bekerja, tapi tidak penuh waktu, kita berikan keleluasan untuk mengurangi waktu kerja. Itu regulasi yang kita keluarkan untuk membantu ke-6 subsektor itu agar bisa tetap survive dalam situasi ini. Lesunya ekonomi global yang terus memicu pemutusan hubungan kerja ini harus cepat dicari solusinya, harus cepat diselesaikan. Dengan begitu, diharapkan pemerintah dengan pihak-pihak terkait bisa segera bertindak agar kinerja ekspor dalam negeri ini bisa terus membaik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Serliana Salsabila dan juru kamera Bayu Kukuh, tim liputan CNBC Indonesia.